Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raha Beatrice Naomi. Di sini saya dari Prodi Ilmu Kelautan, kelas C kelompok 8 dengan NIM belakang 197. Di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat grafik SSK atau suhu salinitas kecerahan dari Praktikum Oceanografi 2020. Nah, di sini saya sudah membuka data yang diberikan oleh kakak asisten, dan untuk membedakan data satu praktikan dengan praktikan yang lain, kita harus menambahkan 3 angka NIM belakang kita di suhu salinitas dan juga kecerahan. Nah, untuk menambahkan NIM tersebut kita harus melakukannya secara manual atau secara satu persatu, karena di sini angkanya dia berbeda-beda. Jadi kalau di drag itu nanti semua bakalan sama gitu. Jadi kita harus nambahinnya satu-satu menggunakan data sum atau penjumlahan. Jadi ini kita buka kurung. Tadi kan angka yang di pertama itu 28 ya. Ditambah 1,97 tutup kurung enter. Nah, untuk memudahkan ini kita copy aja, terus kita cari angka 28 yang lain supaya bisa kita paste. Misalnya ini ya, ini angka 28, kita udah tinggal paste terus kita enter. Kalau di atas sama bawah bisa kita drag, jadi biar memudahkan kita dalam mengerjakan. Nah, aku akan melanjutin datanya dulu karena kalau misalnya aku rekam pasti akan terlalu lama, jadi ditunggu. Nah, teman-teman, aku udah nambahin nih data-datanya gitu. Ini semua udah aku tambahin. Kita bisa ngeliat dari ini ya teman-teman, dari sininya kita bisa perhatiin semuanya tuh kalau udah tambah tuh semua pasti depannya tuh ada sumnya. Nah, jangan lupa juga ini kita kasih keterangan NIM karena kita menambahkan NIM di sini. Gitu. Nah, sekarang kita bikin grafiknya. Caranya ini kita ke insert, lalu kita ke insert line, terus kita pilih yang line with marker. Nah, ini kita sesuaikan aja ukurannya bebas. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik kanan, kita ke select data, di legend entries-nya kita masukin, di sini kita masukin ini. Salah. Kita tulis aja deh secara manual. Kecerahan plus NIM. Nah, value entries-nya kita masukin data kecerahan dari nomor 1 sampai nomor 31. Nah, untuk horizontalnya kita masukin waktunya teman-teman, dari 1 sampai 31. Oke, ini kita okein aja. Nah, dia nanti akan berubah kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah itu ini di sini kita klik ini nih tanda plus ini atau chart element ini ada di sini juga bisa. Terus kita pencet yang trend line. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini nih, ada garis yang garis miring gitu. Terus ini udah kita pencet 2 kali garisnya, double klik, terus nanti dia akan keluar format trend line. Nah, di sini kita checklist nih teman-teman, yang 2 dari bawah, display equation on chart sama display R squared value on chart. Ini kita iniin, kita checklist dua-duanya terus kita X. Nah, ini kita naikin ya ke atas teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita tambahin lagi axis title-nya. Ya, dua-duanya nih ada yang horizontal sama vertikal. Yang ini kita ganti menjadi waktu. Nah, yang horizontal ini sebentar, salah pencet. Yang horizontal ini semua kita ganti jadi kecerahan. Untuk judul kita ganti menjadi grafik kecerahan plus NIM. Sebentar, wait. Terhadap waktu. Yap. Nah, untuk grafik pertama kita udah selesai nih teman-teman. Ini grafik kecerahan terhadap waktu. Yang kedua kita bikin grafik salinitas ya teman-teman. Nah, kita lakuin hal yang sama kayak tadi teman-teman. Kita ke chartnya, add chart, terus kita pilih yang line with marker. Ini boleh di sebelahnya, boleh di bawahnya, tapi aku lebih nyaman di bawahnya. Terus kita lakuin hal yang sama kayak tadi, kita select data. Nah, ini data yang akan kita masukkan ini adalah 2 data, yaitu data suhu dan juga data salinitas. Untuk di legend entries-nya kita masukin data yang pertama, yaitu suhu dulu ya teman-teman, suhu plus NIM. Nah, untuk series value-nya kita seperti
seperti tadi dari data pertama sampai data ke-31. Terus ini kita tambah lagi, yang kedua itu adalah salinitas plus NIM. Terus ini kita delete, kita ganti lagi yang ini, kita drag lagi sampai data ke-31, kita okein. Nah untuk di horizontalnya kita pakai waktu teman-teman, jadi horizontal itu selalu menggunakan data waktu. Kita okein, kita nah dia keluar kayak gini teman-teman. Kalau yang di sini cuma satu karena memang dia yang kita pakai hanya kecerahan. Kalau ini kan dua, kita pakai suhu sama salinitas. Nah kita pencet lagi nih ya, kita kasih trendline lagi, double. Nah sebentar. Nah teman-teman, untuk yang trendline ya kita bisa pilih salah satu dulu untuk kita bikin rumus kayak gini. Nah ini tadi kan aku pilih itu dia pertama yang suhu dulu ya, yang warna biru. Kita double klik titik-titiknya, terus kita checklist yang seperti tadi, display equation sama yang R square value on chart. Nanti dia kan keluar kayak gini. Ini kita atur aja. Ini kayaknya mau aku bikin rada di bawah sedikit ya, di atas sini deh, nggak apa-apa. Terus yang kedua kita tambahin lagi trendline-nya. Nah ini trendline merah, berarti ini trendline salinitas ya teman-teman. Kita double klik lagi, kita lakukan hal yang sama, kita checklist dua kotak dari bawah, ntar dia akan keluar kayak gini. Nah ini kita turunin teman-teman, jadi untuk membedakan suhu dan salinitas rumusnya gitu. Jadi biar dia nggak bertuburkan. Nah kalau udah kayak gini kita tinggal kasih keterangan untuk judul, terus untuk axis title yang horizontal dan vertikal kita kasih chart title-nya, axis title-nya, dua-duanya udah. Nah ini kita kasih keterangan grafik suhu dan salinitas plus NIM terhadap waktu. Nah di sini kita tulisnya waktu ya teman-teman, karena emang waktu. Dan untuk di sininya kita tulisnya suhu salinitas. Nah sekian penjelasan saya mengenai tutorial membuat grafik. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.